Selamat datang di Sajabi, 1 jam berbincang ilmu, suatu ruang dialog interaktif untuk hasil penelitian atau gagasan keilmuan yang diselenggarakan oleh Dewan Profesor Universitas Padjadjaran. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kehilangan hasil hortikultura pasca panen mencapai 20-30%. Menerapkan manajemen dan teknologi seperti cold storage, pengemasan, dan hilirisasi sangat penting untuk menekan susut bobot, menjamin ketersediaan pangan sepanjang tahun, serta mendukung stabilitas dan ketahanan pangan nasional. Untuk itu, di hadapan kita telah hadir narasumber, di mana beliau telah banyak mendalami dan meneliti terkait teknologi dan manajemen pasca panen, yaitu Guru Besar dari Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran, Profesor Sariful Mubarok, SP, MSc, PhD. Sebelum acara dimulai, kami tayangkan terlebih dahulu daftar riwayat hidup singkat pembicara. Profesor Sariful Mubarok, SP, MSc, PhD. Beliau lahir di Bandung tanggal 15 Oktober tahun 1980 dengan bidang keilmuan fisiologi tanaman hortikultura, fisiologi pasca panen hortikultura, teknologi produksi tanaman hortikultura. Dengan pendidikan terakhir S3 di University of Tsukuba, Jepang. Lewat penugasan, beliau pernah menjadi Kepala Laboratorium Produksi Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, dan 2021 sampai 2023 sebagai Ketua Program Studi D4 Agrotechnopreneur Universitas Padjadjaran. Lewat penelitian, beliau sudah melaksanakan 5 judul penelitian, dengan publikasi telah menulis 92 artikel jurnal internasional, menulis 103 jurnal nasional, dengan indeks Google Scholar sebanyak 19, dan indeks Scopus 14, dengan skor Cinta 3.773. Penghargaan tertinggi Satya Lencana Karya Satya 10 tahun dari Presiden Republik Indonesia. Kita memasuki acara inti, yaitu presentasi dari narasumber kita, Profesor Sariful Mubarok, SP, MSc, PhD. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan. Maka Kang Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Ganjar, Prof. Beni, dan Ibu Bapak sekalian dan mahasiswa yang sudah dapat bergabung dalam acara Sajabi pada sore hari ini. Mungkin di sini saya hanya sebatas untuk sharing informasi atau bertukar pikiran terkait dengan kegiatan-kegiatan penelitian khususnya di dalam fisiologi pasca panen atau penanganan teknologi pasca panen yang sedang kami lakukan. Mohon izin untuk share. Pada kesempatan ini saya akan mungkin sedikit sharing terkait dengan teknologi dan manajemen pasca panen. Di sini merupakan salah satu hal yang sangat penting dilakukan dalam dunia ilmu pertanian. Karena kenapa? Teknologi dan manajemen pasca panen mungkin tadi setelah Prof. Iman paparkan bahwa ini sangat mendukung dalam ketahanan pangan nasional, karena dalam proses ini sekitar 20-40 loss, food loss itu terjadi pada saat kondisi ini. Sehingga peran dari keilmuan terkait dengan fisiologi pasca panen ataupun teknologi pasca panen itu sangat penting kita ketahui. Oke, untuk sebagaimana ketahui kita mengetahui bahwa untuk komoditas hortikultura itu berbeda dengan komoditas-komoditas lainnya seperti komoditas pangan ataupun komoditas perkebunan. Komoditas hortikultura ini mempunyai karakteristik yang khas sehingga mungkin keberadaannya itu sangatlah ditentukan atau sangatlah penting bagaimana kita untuk menghindari terjadinya kerusakan. Di sini karakteristik tanaman hortikultura diantaranya yaitu meruah atau voluminous, di mana membutuhkan volume yang sangat besar. Dalam hal ini kita dapat membandingkan 1 kg beras atau kita bandingkan dengan 1 kg sayuran, mungkin volumenya akan lebih banyak 1 kg sayuran, sehingga di sini karakteristiknya sangat meruah. Kemudian berbeda dengan komoditas pangan atau perkebunan, hortikultura itu
adalah komoditas yang harus dimakan atau dikonsumsi dalam kondisi segar. Misalkan sayuran, buah-buahan, biasanya kita mengkonsumsi bukan dalam bentuk dalam bentuk yang setelah pengeringan ataupun yang olahan yang lainnya. Tetapi biasanya komoditas hortikultura itu dibutuhkan di dalam kondisi segar. Nah, karena kondisi segar ini harus dipertahankan kondisi segar, maka komoditas hortikultura tersebut mudah rusak. Sehingga sekarang bagaimanakah kita ingin mencegah terjadinya kerusakan dalam komoditas tersebut supaya komoditas tersebut masih diterima oleh pasar. Nah, untuk penggolongannya sendiri, di dalam bidang pertanian mungkin kita golongkan komoditas itu menjadi tiga jenis. Ada hortikultura, pangan, dan perkebunan. Untuk pangan itu hubungannya dengan komoditas staple food seperti padi, kemudian jagung, kedelai, dan lain-lain. Kemudian perkebunan khususnya adalah teknik budidaya yang luas seperti halnya adalah teh, kopi, dan lain. Sedangkan hortikultura di sini tergolong menjadi sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan juga fitofarmaka atau tanaman obat. Nah, semua komoditas-komoditas ini tadi mempunyai karakteristik yang meruah, dikonsumsi dalam kondisi segar, dan mudah rusak. Karena kenapa mudah rusak? Tadi kita ingin mempertahankan bagaimana semua komoditas tersebut dalam kondisi segar sampai diterima oleh tangan konsumen. Nah, di sini mungkin semua komoditas itu sangatlah penting untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Peranan dari hortikultura sebetulnya tidak jauh berbeda dengan komoditas-komoditas lainnya. Di sini pentingnya komoditas hortikultura itu bagi ketahanan pangan nasional itu diantaranya tanaman hortikultura tadi dapat menyediakan pangan bergizi. Jadi kalau misalkan kita lihat beberapa komoditas seperti sayuran, buah-buahan, itu banyak mengandung vitamin, mineral, serat atau antioksidan yang sangat penting bagi kesehatan tubuh. Kemudian adalah hortikultura tersebut dapat mendukung empat pilar ketahanan pangan, baik itu ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan stabilitas. Kemudian kontribusi terhadap perekonomian nasional. Dengan adanya berbagai komoditas, mungkin kita ketahui sekarang banyak sekali komoditas hortikultura yang sudah masuk ke pasar ekspor di situ ataupun mungkin sebagai bahan baku di dalam industri-industri pengolahan, baik itu menjadi salad ataupun olahan-olahan lainnya. Kemudian karena berbagai macam jenis yang ada di dalam sayuran, buah-buahan, di sini dapat mendukung diversifikasi pangan yang nantinya akan mendukung juga terhadap kesehatan masyarakat. Di mana dengan adanya mungkin pada saat ini banyak orang yang apa namanya menerapkan pola hidup sehat dengan tidak banyak mengkonsumsi daging tetapi banyak mengkonsumsi sayuran atau buah-buahan dalam rangka diet. Itu adalah untuk mendukung kesehatan masyarakat tadi karena kandungan vitamin, mineral, serat ataupun antioksidan yang tinggi dalam komoditas hortikultura tersebut. Selanjutnya di sini memiliki nilai ekonomi tinggi. Ini sangatlah pasti karena kenapa? Komoditas hortikultura mungkin kalau kita lihat harga buah-buahan, harga sayur-sayuran itu jauh lebih mahal. Buah-buahan terutama bila dibandingkan dengan komoditas misalkan padi yang setiap hari dimakan. Nah, di sini dia memiliki nilai ekonomi tinggi. Kemudian dapat mendukung ketahanan pangan lokal. Di sini dengan pemanfaatan dari potensi lokal, di sini dapat mengurangi ketergantungan pangan dari luar. Sehingga di dalam proses budidaya untuk beberapa komoditas hortikultura ini sudah banyak dilakukan khususnya oleh petani-petani dalam luasan lahan yang tidak terlalu luas. Nah, kesemuanya itu mungkin berpotensi besar tetapi banyak sekali kendala yang dihadapi di dalam komoditas hortikultura. Karena kenapa? Tadi kualitas yang paling diperhatikan adalah kesegaran. Sehingga bagaimanakah caranya kita untuk beberapa metode yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan yang terjadi pada komoditas tersebut. Maka di sini kita harus memperbaiki berbagai kegiatan khususnya mulai dari panen sampai dengan pemasarannya. Nah, kalau kita lihat food loss ini berdasarkan dari FAO, food loss itu berasal paling banyak dari mana? Kalau kita lihat di sini, food loss itu paling banyak berasal dari fruit, vegetable, root, and tuber. Hampir lebih dari 20% itu berasal dari situ. Oleh sebab itu, penanganan
pasca panen yang penting dilakukan untuk beberapa komoditas tersebut itu sangat penting, sehingga kehilangan hasil atau food loss tersebut dapat kita hindari, sehingga akibatnya dapat menurunkan resiko dari kegagalan atau penurunan nilai produksi dari petani. Nah, di sini kehilangan hasil mulai dari panen sampai dengan konsumsi itu untuk komoditas hortikultura itu sangatlah tinggi. Bila kita bayangkan di situ sekitar 20 sampai 40%, bila kita bayangkan mungkin petani kalau misalkan panen dalam kondisi 1 ton atau misalkan 100 kilo itu hanya dapat mereka menjual sekitar 70 kilo sampai dengan tanaman konsumsi konsumen. Nah, kenapa hal tersebut terjadi? Ini banyak sekali, mulai dari panen, penanganan pasca panen, kemudian penyimpanan, sampai dengan distribusi, sampai ke pasar. Itu banyak sekali pengurangan atau loss-loss yang terjadi melalui kerusakan-kerusakan tersebut. Karena kenapa? Mulai dari panen sampai dengan distribusi di pasar, komoditas tersebut masih mengalami proses fisiologis. Tanaman tersebut masih hidup, komoditas tersebut masih hidup. Nah, sehingga bagaimanakah supaya komoditas-komoditas tersebut itu dapat lebih tahan sehingga kerusakan atau kehilangan hasil itu dapat dicegah. Nah, dampak-dampak yang mungkin muncul dari kehilangan hasil pasca panen hortikultura di Indonesia itu bisa jadi dapat terjadinya ketersediaan pangan itu menjadi menurun. Karena kenapa? Mungkin pada saat panen, penanganan, dan lain-lain itu banyak yang rusak. Atau ketersediaan pangan ini juga akan berkurang jika pada saat on-farmnya juga akan rusak. Selanjutnya adalah karena adanya penurunan tingkat produksi atau tingkat penjualan pada saat penyimpanan, maka di sini akan menurunkan pendapatan petani. Kemudian karena produk yang ada di pasar tersebut berkurang, maka terjadinya peningkatan harga produk yang ada di pasar. Dan akibatnya selama proses transportasi ke lost food ini akan meningkatkan limbah yang ada. Misalkan di sini dapat kita lihat mungkin pada pasar-pasar induk banyak sekali bertumpuk sekali sisa-sisa limbah buah-buahan, sayur-sayuran. Itu kenapa? Karena mungkin kesalahan di dalam proses penanganan selama proses transportasi. Sehingga yang rusak-rusak itu dibuang. Maka kehilangan itu mencapai 5-10%. Tetapi kalau misalkan kita lihat di dalam proses penanganan dan penyimpanan, di sini yang paling tinggi, sekitar 10 sampai dengan 25% kehilangannya. Nah, kehilangan-kehilangan inilah yang harus kita hindari supaya ketersediaan dari komoditas tersebut tetap terjamin dan ketahanan simpannya pun tetap terpelihara. Nah, sebetulnya apa sih penyebab kehilangan hasil hortikultura tersebut? Sebetulnya ada 3 penyebab kerusakan, baik itu mungkin dari proses panen, penanganan, penyimpanan, transportasi, distribusi. Itu penyebab utamanya ada 3. Yang mekanisme yang pertama, penyebab kerusakan tersebut diakibatkan karena faktor proses fisiologis yang terjadi pada komoditas tersebut, di mana fisiologis itu sangat dipengaruhi oleh 3 proses. Yang pertama adalah terjadinya proses respirasi, yang kedua adalah transpirasi, dan yang ketiga adalah produksi etilen. Jadi 3 proses inilah yang sangat berpengaruh terhadap kerusakan suatu komoditas. Jadi awalnya dari sini. Jadi proses ini bagaimanakah supaya semua proses yang terjadi tersebut dapat ditekan. Nah, di dalam proses-proses fisiologis itu mungkin ini tidak bisa dihindari. Ini pasti akan terjadi, tetapi kita minimalkan. Nah, terjadinya proses perubahan adanya respirasi, transpirasi etilen itu dapat menyebabkan terjadinya pematangan yang dipercepat, kemudian terjadinya pelunakan dari buah, perubahan dari warna buah, kemudian adanya susut bobot dan penuaan atau senescen sehingga komoditas itu menjadi rusak. Nah, fisiologis inilah yang mungkin harus kita tekan. Nah, yang kedua adalah secara mekanis. Mekanis ini merupakan umumnya terjadi karena human error. Karena adanya
kesalahan di dalam proses penanganan, baik itu pengangkutan, kemudian pengemasan, kemudian transportasi, dan lain sebagainya. Nah, di dalam proses penanganan yang kasar, misalkan kita melemparkan buah di dalam saat proses sortasi, ataupun menjatuhkan buah pada saat proses tadi, sortasi, grading, dan lain-lain, itu banyak menyebabkan terjadinya memar, lecet, retak, atau kerusakan-kerusakan fisik. Awalnya mungkin tidak akan terlihat kalau misalkan memar, tetapi beberapa hari kemudian, karena adanya suatu kerusakan pada dinding sel dari suatu kulit buah, ini akan menyebabkan terjadinya secondary kerusakan lainnya, diakibatkan oleh adanya kerusakan biologis. Nah, ketiga adalah kerusakan biologis. Kerusakan biologis ini umumnya dipengaruhi atau disebabkan oleh hama dan penyakit, di mana biasanya hama ini merupakan hama yang dibawa pada saat di on farm. Pada saat kondisi di lapangan, ada hama terbawa pada komoditas, kemudian masuk ke dalam gudang, gudang penyimpanan, sehingga banyak berkembang di dalam gudang tersebut. Begitupun jamur dan bakteri. Nah, jamur dan bakteri ini adalah dua penyakit yang umumnya sangatlah berpengaruh terhadap kerusakan dari komoditas hortikultura, khususnya pada saat proses penyimpanan. Dampaknya apa? Di sini dapatnya busuk dan basah, bercak, perubahan warna atau kontaminasi dari mikroba, dan di sini merupakan tahapan akhir jika terjadi proses kerusakan diakibatkan karena fisiologis dan kerusakan diakibatkan karena mekanis, sehingga muncullah kerusakan yang diakibatkan oleh biologis. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, kerusakan fisiologis ini merupakan faktor yang harus kita kendalikan. Faktor yang harus kendalikan karena awal mula semua proses tersebut, kerusakan akibat jamur itu muncul dari kerusakan fisiologisnya. Sehingga mungkin di sini saya akan lebih banyak menjelaskan terkait bagaimanakah penyebab atau kerusakan produk pasca panen akibat kerusakan fisiologis, dan bagaimanakah mekanisme yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan yang diakibatkan karena faktor fisiologis tersebut. Nah, di sini teknologi penanganan pasca panen melalui pengaturan fisiologi tanaman, tadi kita ketahui bahwa udah dalam proses pengaturan fisiologi tanaman itu kita dapat memperlambat proses respirasi, memperlambat proses transpirasi, dan juga memperlambat produksi etilen tersebut. Nah, dari sini maka dengan perlambatan ketiga proses tersebut memungkinkan komoditas tersebut akan lebih tahan lama, tahan disimpan lebih lama. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat apa perbedaannya. Kalau kita dalam buah-buahan, perbandingan dari proses respirasi dan produksi etilen itu dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama dinamakan dengan climacteric product atau climacteric fruit, dan yang kedua adalah non-climacteric. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya itu terlihat dari proses respirasi dan proses produksi etilen yang terjadi. Jika kita lihat pada climacteric, buah climacteric, produksi etilen dilihat dari garis yang berwarna hitam. Di sini terjadi lonjakan. Terjadi lonjakan pada saat ripening atau pada saat terjadinya proses perubahan warna. Di sini dari matang, hijau, mulai berubah warna, kemudian matang. Di sini dari merah ke merah, dari breaker ke merah. Di sini terjadi lonjakan dari produksi etilennya. Akibatnya apa? Pada saat kita panen, pada saat maturation atau pada saat hijau, karena di sini terjadi proses produksi etilen, peningkatan produksi etilen, maka dia akan terus mengalami pematangan. Jadi ripening bisa terjadi pada saat buah tersebut dipanen. Nah, tetapi untuk buah-buah non-klimakterik, di sini tidak terjadi proses lonjakan etilen ataupun respirasinya. Ya. Di sini respirasinya pun hanya sedikit di sini. Nah, apa yang terjadi jika kalau misalkan kita lihat produksi etilennya,
produksi respirasi ini yang terjadi. Dan juga ada etilen, maaf ini ada sedikit salah. Di sini harusnya, maaf, ini produksi etilennya akan melemah ke sini. Yang mengakibatkan pada saat buah tersebut dipanen pada kondisi maturation, misalnya pada stroberi, kemudian kita simpan atau kita panen pada kondisi hijau, maka dia tidak akan mengalami proses pematangan lanjutan. Nah, sebentar. Itu adalah yang mungkin kita ketahui terkait dengan perbedaan bagaimanakah cara untuk mengatasinya proses tersebut. Nah, pengaturan proses fisiologis tersebut tadi respirasi. Di sini respirasi merupakan suatu proses pemecahan bahan organik menjadi bentuk sederhana yang menghasilkan energi panas, sehingga di sini terjadinya perombakan-perombakan yang terjadi pada komoditas tersebut. Akibatnya yang terjadi apa? Di sini terjadinya penuaan, kemudian terjadinya penurunan ketahanan simpan, dan proses pematangan dari buah tersebut. Ada beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap peningkatan respirasi tanaman, diantaranya adalah faktor dalam, bisa dari komoditas tersebut, kemudian stadia dari pertumbuhan tanaman tersebut, di mana semakin muda proses respirasi dari suatu komoditas itu semakin tinggi. Kemudian ukuran produk, kemudian lapisan luar kulit, tipe jaringan, dan jenis organ. Biasanya organ-organ muda karena dia sedang aktif membelah atau tumbuh, sehingga proses respirasinya tersebut akan lebih cepat. Seperti halnya pada daun dengan buah, mungkin respirasi akan lebih banyak atau akan lebih cepat terjadi pada daun. Selain itu, faktor yang dapat mempengaruhi proses respirasi yaitu adalah temperatur, ketersediaan oksigen, hormon etilen, zat pengatur tumbuh lainnya, dan luka pada produk. Nah, biasanya untuk respirasi yang terjadi pada suatu komoditas pasca panen, temperatur tinggi, ketersediaan oksigen tinggi, adanya etilen dan luka di sini dapat meningkatkan proses respirasi. Akibatnya apa? Maka di situ akan terjadinya penuaan yang dipercepat atau akibatnya menyebabkan penurunan ketahanan simpan yang menyebabkan tanaman komoditas tersebut akan mudah rusak. Nah, di sini beberapa contoh metode yang dapat dilakukan untuk penghambatan dari respirasi. Mungkin ini hanya beberapa metode saja. Sebetulnya masih banyak metode-metode lain yang dapat dipergunakan. Di antaranya adalah penyimpanan suhu dingin. Tetapi di dalam proses penyimpanan suhu dingin ini harus kita hindari juga kelembaban yang terlalu rendah. Karena kenapa? Tadi suhu yang dingin, kelembaban rendah akan meningkatkan transpirasi. Jadi akan berbeda antara respirasi dan transpirasi. Nah, suhu dingin ini sangat berpengaruh atau sangat dapat menghambat proses respirasi yang terjadi. Tetapi itu tergantung dari komoditas yang kita simpan. Umumnya, komoditas-komoditas tropis itu harus disimpan pada kondisi lebih dari 12 derajat Celcius. Jika disimpan kurang dari suhu tersebut atau bahkan disimpan dalam kondisi suhu 5 derajat, biasanya akan terjadinya kerusakan. Kerusakan terjadinya adalah terjadinya chilling injury. Dapat kita lihat di sini bahwa mungkin pada suhu setelah 21 hari dapat terlihat pada 14 hari. Pada 14 hari, pada avokado yang disimpan pada suhu 5 derajat Celcius, di situ terjadinya adanya perubahan warna. Warnanya menjadi agak sedikit mengkilat. Di sini hijaunya hijau berbeda. Ini terjadi karena adanya kerusakan sel akibat suhu rendah. Jadi untuk komoditas-komoditas subtropis seperti avokado ini tidak cocok di suhu kurang dari 12 atau bahkan di 5 derajat. Nah, apa yang terjadi di sini? Yang terjadi adalah adanya chilling injury atau kerusakan sel di mana sitoplasma di dalam sel itu mengalami pembekuan sehingga akibatnya sel-sel yang ada di sini menjadi pecah. Kemudian untuk komoditas subtropis, di sini lebih baik di suhu kurang dari 12 derajat umumnya. Tetapi kalau misalkan kita lihat di sini setelah beberapa hari, pada suhu 5 derajat, mungkin 0 derajat di sini masih bagus penyimpanannya untuk stroberi. Akan tetapi pada suhu 5 derajat mungkin sudah mulai terlihat adanya tumbuhnya jamur, sedangkan pada suhu 10 di sini sudah banyak jamur yang tumbuh. Sehingga di sini
perbedaan suhu penyimpanan akan berpengaruh banyak terhadap kualitas dari suatu komoditas. Jadi kita dalam proses penyimpanan komoditas, khususnya untuk hortikultura, harus tahu terlebih dahulu bagaimana karakteristiknya. Apakah komoditas tersebut termasuk komoditas subtropis atau komoditas tropis dari asal-usulnya. Yang selanjutnya adalah dengan pengaturan CA storage. CA storage ini adalah pengaturan dari konsentrasi oksigen dan konsentrasi karbon dioksida yang ada di dalam ruang penyimpanan. Nah, di dalam ruang penyimpanan atau gudang, biasanya dilakukan proses penurunan oksigen. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menurunkan terjadinya proses respirasi di sini sehingga respirasi berjalan lambat dan juga peningkatan karbon dioksida sehingga mungkin pada beberapa komoditas yang bukan komoditas pangan atau komoditas olahan itu banyak yang dilakukan dengan cara vakum. Nah, vakum itu tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk menurunkan kadar oksigen yang ada di dalam kemasan tersebut sehingga proses respirasi yang terjadi pada komoditas tersebut terhenti. Nah, kemudian di sini dapat juga kita lihat di sini bagaimanakah shelf life pada konsentrasi oksigen, karbon dioksida yang meningkat. Kalau di sini adalah karbon dioksida yang meningkat, sehingga jika konsentrasinya karbon dioksidanya meningkat, maka penyimpannya akan umur simpannya akan lebih lama. Tetapi pada saat oksigennya itu diturunkan atau oksigennya tinggi, di sini oksigennya tinggi, maka ketahanan simpannya atau shelf life-nya rendah. Tetapi kalau oksigennya itu rendah, maka shelf life-nya tinggi. Ya, jadi di sini dari hasil penelitian, maka dua metode ini paling efektif untuk mencegah terjadinya respirasi berlebih pada suatu komoditas. Yang kedua adalah transpirasi. Tadi, selain respirasi, faktor yang fisiologis tanaman yang kedua sangat berpengaruh terhadap kerusakan pasca panen itu adalah transpirasi, di mana transpirasi ini menyebabkan terjadinya kehilangan ardapat dari suatu komoditas yang keluar bisa melalui luka, melalui stomata, lenticel ataupun ujung-ujung tangkai yang kita dipanen. Di situ dapat menyebabkan kehilangan air. Nah, pengaruh-pengaruhnya biasanya umumnya terjadi dari kesegarannya. Mungkin kesegarannya dapat kita lihat menjadi layu, di mana komoditas mengalami penurunan kesegaran. Di sini adanya kelayuan, misalkan daun yang tadinya segar lama-lama menjadi layu, itu akibat airnya menghilang. Nah, akibat dari layu tersebut, maka akan berubah teksturnya, menjadi kurang padat, kurang renyah, dan layu tadi. Kemudian cita rasanya pun akan berkurang, jadi di sini terjadi penurunan cita rasa serta kandungan gizi terutama vitamin C. Kemudian bobotnya mengalami susut bobot akibat kehilangan air, sehingga mungkin pada saat tadi manajemen atau proses transportasi dari gudang ke pasar dan selama proses pengangkutan tersebut terjadi proses penguapan yang tadinya 100 kilo mungkin di pasar menjadi berkurang menjadi 95 kilo. Nah, pengurangan-pengurangan inilah yang menyebabkan terjadinya kehilangan hasil. Ada transpirasi tadi. Nah, faktor yang berpengaruh itu ada dua sebetulnya, suhu dan kelembaban. Jadi di sini suhunya terlalu tinggi namun kelembabannya rendah ataupun suhu terlalu rendah maupun kelembabannya rendah. Jadi umumnya yang sangat penting itu adalah bagaimanakah kita memanage kelembaban. Misalkan di dalam lemari pendingin. Lemari pendingin mungkin suhunya rendah tetapi kelembabannya pun rendah juga. Sehingga di dalam proses penyimpanan suatu komoditas hortikultura, sayuran dan buah-buahan di dalam lemari pendingin itu harus dibungkus dengan plastik. Tujuannya apa? Supaya penguapan tersebut tidak berlangsung dengan cepat. Akibatnya proses penguapan terjadi atau transpirasi terjadi dan dia terperangkap di dalam plastik tersebut. Akibatnya tidak terjadi transpirasi yang berlebih. Nah, di sini metode-metode penghambatan transpirasi mungkin sini sudah banyak dilakukan. Tujuannya itu adalah tadi menghindari adanya pengeluaran air melalui saluran-saluran yang ada di dalam lentisel, kemudian dengan cara menutup lentisel, melakukan pelilinan,
memanen buah pada kematangan lanjut, dan menyimpan temperatur rendah kelembaban tinggi, dan melakukan pengemasan. Dari hasil penelitian yang sudah kita lakukan sebelumnya, bahwa di sini di dalam penanganan stroberi, di mana stroberi ini adalah salah satu komoditas yang kerusakannya sangat cepat sekali, biasanya penyimpanan dalam kondisi ruang itu hanya 2 sampai 3 hari. Maka di sini kami melakukan beberapa penelitian terkait dengan penggunaan chitosan dan juga dari aloe vera di sini untuk meningkatkan ketahanan simpan dari stroberi, dan ini efektif. Jadi pemberian chitosan dan aloe vera di sini dapat meningkatkan ketahanan simpan atau shelf life itu lebih sampai dengan 2 hari lebih lama. Ya, 1 sampai 2 hari lebih lama bila dibandingkan dengan yang tidak diberikannya aloe vera kalau di sini chitosan. Nah, begitupun kalau misalkan kita menyimpan di dalam lemari pendingin, mungkin alangkah baiknya penyimpanan beberapa sayuran itu dibungkus seperti ini. Jadi di dalam Tupperware tidak disimpan secara seperti ini. Ini adalah sebetulnya ini adalah kesalahan yang sering terjadi pada komoditas seperti itu. Karena kenapa? Beberapa hari kemudian ini lama-kelamaan jadi mengkerut. Si brokoli ini menjadi menguning atau misalkan jadi layu, kemudian yang lainnya ini pun jadi layu. Ini akibat kenapa layu? Karena tadi penguapan yang berlebih, karena di sini terjadinya kelembaban di dalam lemari es yang rendah. Walaupun mungkin suhunya rendah, tetapi kelembabannya pun rendah. Maka lebih baik semua komoditas itu dibungkus di dalam pengemasan. Di sini melakukan pengemasan. Tujuannya tadi apa? Tujuannya adalah untuk menghindari atau memperlambat proses transpirasi. Nah, yang ketiga tadi faktor yang sangat berpengaruh itu adalah etilen. Nah, etilen ini merupakan hormon, salah satu-satunya hormon yang ada di dalam tanaman yang berfungsi untuk meningkatkan, mempercepat proses pematangan buah. Namun selain pematangan buah, keberadaan hormon ini pun sangat penting untuk menjaga tanaman tersebut supaya tahan pada kondisi lingkungan stres, sehingga tanaman tersebut dapat tumbuh dengan baik pada kondisi lingkungan stres, sehingga tanaman tersebut dapat tumbuh kembali pada kondisi lingkungan yang optimal. Jadi kan kalau misalkan kekeringan, kemudian banjir, itu biasanya stres, sehingga hormon etilen meningkat. Tujuannya apa? Sebagai survival hormone. Jadi mempertahankan tanaman tersebut tumbuh. Pada kondisi lingkungan yang optimal, yang baik kembali, maka tanaman tersebut akan tumbuh kembali. Nah, tetapi di dalam kajian pasca panen, hormon ini banyak dipergunakan di dalam proses pematangan buah. Mungkin keberadaan hormon ini diinginkan, kadang tidak diinginkan. Diinginkannya kapan? Diinginkannya pada kondisi di mana suatu komoditas atau buah-buahan itu ingin cepat dikonsumsi. Ya, jadi kalau misalkan kita cepat dikonsumsi, maka kita berikan etilen. Sehingga kalau kita lihat contoh di sini pada buah pepaya, setelah 3 hari, yang atas di sini adalah tanpa adanya pemberian etilen. Yang bawah ini diberikannya etilen, sehingga 3 hari setelah treatment atau setelah penyimpanan yang diberikan etilen dia akan berubah warna atau akan matang. Sedangkan yang tidak diberi etilen dia matangnya lambat. Jadi di sini pematangan buah ini dapat dilakukan tadi dengan pemberian etilen. Namun untuk tujuan konsumsi atau tujuan pemasaran atau penjualan ke pasar, keberadaan etilen tidak diinginkan. Karena kenapa? Di sini dapat mempercepat kerusakan komoditas. Sehingga mungkin proses pemasaran dari Bandung ke Jakarta atau misalkan dari Bandung ke Medan, kita menginginkan setibanya di Medan itu komoditas masih berwarna hijau atau belum matang, sehingga kita hambat keberadaan etilennya. Nah, di sini pengaruh-pengaruh lainnya dari keberadaan etilen ini adalah mempercepat pematangan buah, tadi mempercepat pelunakan buah, memicu perubahan warna pada buah, misalnya di greening pada jeruk, kemudian terjadinya degradasi klorofil atau pemecahan klorofil sini. Jadi dari sini klorofilnya dipecah menjadi berwarna kuning seperti ini. Kemudian dapat menstimulasi perkecambahan pada kentang, memicu pencoklatan atau browning yang umumnya terjadi pada buah
buah pisang ataupun pada daun-daun, kemudian memicu pengguguran daun dan bunga sehingga bunga tersebut mudah layu atau bunga tersebut mudah 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 gugur dan menstimulasi respirasi. Sehingga respirasi dan etilen ini saling berkaitan. Peningkatan etilen akan meningkatkan respirasi. Begitupun peningkatan respirasi akan meningkatkan etilen. Sehingga etilen ini sangatlah penting bagaimana kita dapat menghambat proses produksi ataupun aksi di dalam tanaman tersebut. Nah, sebetulnya dari mana sumber etilen tersebut? Sumber etilen tersebut banyak. Di sini ada dinamakan dengan endogenous etilen, ada dinamakan dengan exogenous etilen. Nah, endogenous etilen ini adalah etilen yang disintesis di dalam tanaman itu sendiri. Jadi di sini endogenous ini ada dari etilennya itu sendiri. Jadi dari asalnya dari asam amino metionin berubah menjadi etilen, di mana etilen ini berbentuk gas. Nah, setelah etilen tersebut berbentuk gas, maka etilen itu akan dilepaskan dari komoditas tersebut untuk mengkontaminasi komoditas lain. Jadi di situ sumbernya endogenous etilen ini akan berubah menjadi exogenous etilen pada komoditas lain. Nah, selain dari dalam tanaman tersebut, etilen pun itu akan berasal dari asap rokok atau asap-asap kendaraan bermotor atau asap lainnya. Sehingga dapat kita lihat mungkin kalau Bapak Ibu melihat tanaman-tanaman hias yang ditanam di pinggir jalan, kemudian itu mudah sekali rusak. Kadang tidak ada mungkin bunganya yang mekar baik. Karena kenapa tadi? Sumber etilen tersebut sumber etilen yang berasal dari asap kendaraan bermotor itu akan mempercepat proses perusakan atau pelayuan dari bunga ataupun daun. Nah, selain daripada asap-asap rokok, kendaraan bermotor, kemudian asap lainnya, pabrik dan lainnya, itu berasal dari buah, bunga, daun yang sudah senescent atau mengalami proses penuaan. Sebagai salah satu contohnya sebelah kanan. Di sini avocado dan banana. Avocado dan banana di sini termasuk dua komoditas tanaman hortikultura yang termasuk komoditas buah klimakterik di mana produksi etilen masih terjadi. Sehingga mungkin etilen yang dihasilkan dari avocado ini menjadi sumber eksogenus untuk banana. Jadi untuk pisang di sini. Jadi sumber etilen dari pisang yang untuk pematangan pisang ini berasal dari avocado dan juga berasal dari pisangnya tersebut. Nah, kemudian tomat dan juga di sini adalah mentimun. Dari tomat termasuk buah klimakterik sehingga dia menghasilkan etilen yang sangat tinggi. Produksi etilen yang tinggi di buah tomat tersebut akan memacu pematangan pada mentimun. Akibatnya terjadinya pematangan lanjut pada mentimun. Begitupun dari sini produksi. Jadi kontaminasi etilen yang berasal dari buah klimakterik itu akan berpengaruh di dalam proses penuaan atau mempengaruhi dari kerusakan dari buah yang selainnya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini tadi, bagaimanakah respirasi, bagaimanakah produksi etilen, dan bagaimanakah ciri-ciri dari buah klimakterik dan non-klimakterik. Dari buah klimakterik ini, dia tadi menghasilkan etilen yang tinggi, sedangkan buah non-klimakterik umumnya tidak menghasilkan etilen yang tinggi. Salah satu caranya dapat dilihat dari kalau misalkan kita panen buah dalam kondisi belum matang, kemudian kita simpan dia mengalami pematangan, itu adalah klimakterik. Tetapi kalau buah kita panen dalam kondisi tidak matang, kemudian pada saat penyimpanan dia tidak matang lagi dan tidak mengalami pematangan lanjutan, itu dinamakan buah non klimakterik. Itu salah satu pencirinya. Jadi kalau misalkan kita lihat untuk penggabungan buah ataupun sayuran itu baiknya tidak digabungkan antara buah yang matang dengan buah yang belum matang. Karena kenapa? Buah yang matang akan mempercepat proses pematangan buah yang tidak matang. Jadi di sini dapat membedakan klimakterik dan non klimakterik. Jadi untuk klimakterik mungkin non klimakterik, Bapak Ibu jika menanam buah-buahan non klimakterik, alangkah baiknya dipanen pada matang pohon sehingga dia tidak
tidak asam. Biasanya mungkin kalau misalkan kita beli, contohnya adalah anggur dalam satu kemasan, kadang ada anggur dalam satu kemasan itu kan varietasnya sama, tetapi ada anggur yang manis, ada anggur yang masih asam. Di situ yang pencirinya itu adalah dipanen pada kondisi tingkat kematangan yang berbeda. Jadi yang asam itu biasanya dipanen pada kondisi belum matang pohon. Nah, masalah-masalah tadi ini dapat diatasi mungkin yang sudah kita lakukan, kajian-kajian kita lakukan, yaitu adalah di dalam tomat, karena tomat adalah salah satu komoditas yang banyak dipergunakan sebagai model di dalam proses fisiologi pasca panen, itu karena dia termasuk buah klimakterik dan juga dilihat dari produksinya sangatlah banyak. Nah, di sini dengan modifikasi secara genetik di mana kita melakukan mutasi pada gen yang terlibat di dalam reseptor, etilen reseptor, dan juga penggunaan etilen inhibitor yaitu penggunaan 1-metil siklopropen. Nah, di sini pengembangan tomat tanah simpan yang sudah kami lakukan di sini adalah sejak tahun 2005, sebetulnya 2013. 2015 kita kembangkan dari tomat kecil seperti ini dinamakan dengan SLITR12, di mana tomat ini merupakan salah satu tomat yang mempunyai ketahanan simpan tinggi sampai dengan 60 hari dia masih segar. Sedangkan pada kontrolnya dia sudah rusak. Nah, dari situ kita kembangkan karena kenapa tomat ini belum bisa dikembangkan karena ini adalah sebagai model tomat kecil yang tingginya hanya 20 cm. Kemudian kita kembangkan menghasilkan generasi nil yang sudah ukurannya lebih besar. Dari nil ini dapat kita lihat SLITR12 generasi F1 ataupun nilnya di sini semuanya menunjukkan adanya peningkatan ketahanan simpan di mana pada nilnya ini adalah dari tomat komersial. Kita sudah sisipkan di dalam tomat komersial di mana di dalam tomat tersebut terjadi ketahanan simpan 21 hari lebih lama. Sehingga kalau misalkan kita simpan di dalam suhu ruang itu bisa bertahan selama lebih dari 40 hari. Jadi 30 sampai 40 hari masih segar, tetapi di situ adanya penurunan dari kualitas rasa. Kualitas rasa menjadi hambar karena kenapa? Pada saat proses penyimpanan buah masih mengalami respirasi dan juga respirasi, kemudian proses respirasi itu adalah proses perombakan pemecahan dari gula yang ada di dalam buah. Akibatnya lama-kelamaan terjadi perombakan-perombakan, tidak ada hasil fotosintesis yang masuk, akibatnya buah tersebut akan menjadi hambar. Itu kelemahannya. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat metode yang kedua adalah dengan penggunaan 1-metil siklopropen. Nah, 1-metil siklopropen ini fungsinya adalah memblok merupakan salah satu senyawa kimia yang dia tidak menghambat pembentukan etilen tetapi menghambat aksi etilen. Jadi pada saat etilen tersebut mengikat pada etilen reseptornya karena sudah terikat oleh 1-MCP sehingga etilen tersebut tidak dapat terikat. Akibatnya apa? Di sini tidak ada respon etilen atau sinyal etilen yang diberikan terhadap buah tersebut yang mengakibatkan buah yang tersebut masih tetap berwarna hijau atau terjadi pelambatan proses pematangan buah. Itu yang mungkin banyak dilakukan untuk kajian-kajian fisiologis. Nah, di sini mungkin beberapa penelitian yang sudah dilakukan. Di sini pada mango, di sini menggunakan 1-MCP dan tanpa MCP dapat terlihat dengan penggunaan 1-metil siklopropen dia tetap segar. Sedangkan tanpa adanya 1-MCP dia sudah menunjukkan adanya kerusakan. Begitupun pada buah dragon fruit atau buah naga, begitupun pada si pisang, pir ataupun pada apel. Jadi di sini peranan 1-metil siklopropen sangatlah baik di dalam proses penghambatan proses kerusakan pada buah. Nah, di sini penggunaan etilen inhibitor atau 1-MCP sudah banyak kita lakukan juga mulai dari tomat di sini, kemudian pada pisang, pada tanaman-tanaman hias ataupun pada sini tuh ciplukan. Ya, jadi kita sudah melakukan beberapa penelitian dan di sini efektif bahwa 1-metil siklopropen itu efektif dalam mempertahankan ketahanan simpan buah dan juga mempertahankan lama ketahanan buah tersebut menjadi rusaknya. Di sini tanaman hias mulai dari mawar mungkin dapat terlihat dengan pemberian 1-metil siklopropen di sini mempertahankan lama kesegaran bunga dari mawar.
Dan juga kombinasi satu MCP ini bisa dikombinasikan dengan asam askorbat, dengan kitosan, dan lain sebagainya. Nah, dari situ eh, setelah kita lakukan penanganan tadi, teknologi penanganan, sebetulnya teknologi penanganan pasca panen hubungannya di dalam manajemen bukan saja mencegah terjadinya kerusakan pada saat penyimpanan, tetapi kita pun melakukan beberapa penanganan selama proses panen sampai dengan penyimpanan. Nah, biasanya para petani itu setelah dilakukannya proses panen dilakukan proses trimming atau merapikan, membuang eh, bagian-bagian yang rusak, kemudian membersihkan dari kotoran, kemudian dilakukan curing atau penyembuhan luka. Biasanya di sini dilakukan pada jenis bawang ataupun kentang. Kemudian dilakukan proses sortasi atau grading. Di sini grading ini dilakukan untuk memisahkan biasanya grade A, grade B, dan grade C ataupun yang rusak dengan tidak rusak biasanya, tetapi sortasi itu biasanya dilakukan untuk melakukan pemisahan berdasarkan grading. Kemudian di sini pemilihan kualitas, kemudian dia pendinginan, kemudian pemilihan kualitas biasanya dilakukan di atas. Pendinginan pendahuluan ini perlu wajib dilakukan. Biasanya dilakukan pada saat sesaat setelah panen. Karena kenapa? Pendinginan pendahuluan pada saat kita panen biasanya tersimpan panas yang tersimpan di dalam buah. Nah, kondisi panas yang ada disimpan di dalam buah pada saat panen, panasnya dari mana? Biasanya dari cahaya matahari, kemudian tersimpan di dalam buah. Pada saat disimpan ke gudang, panas masih tersimpan di sini. Akibatnya apa? Selama proses penyimpanan di dalam gudang, dia masih mengalami respirasi berlebih. Karena tadi, faktor respirasi akan meningkat jika suhunya itu tinggi. Sehingga di sini dilakukan proses pendinginan pendahuluan. Nah, selanjutnya mungkin dilakukan proses waxing atau pelilinan. Tujuannya tadi adalah untuk menghindari terjadinya proses penguapan berlebih. Kemudian proses pemeraman, biasanya di sini pemeraman dilakukan jika komoditas tersebut ingin cepat dikonsumsi. Tetapi pada saat kondisi buah tersebut tidak akan dilakukan pempercepatan konsumsi, maka pemeraman jarang dilakukan. Tetapi bagaimanakah kita menghambat proses pematangan dengan penggunaan 1-metilsiklopropen. Kemudian dilakukan proses pengemasan, di sini pengemasan, kemudian penggunaan bahan kimia, di sini adalah biasanya bahan kimia yang aman. Kemudian pewarnaan dan juga akhirnya kita penyimpanan atau cooling. Di refrigerated storage di sini adalah penyimpanan suhu dingin. Yang ini adalah wajib untuk komoditas hortikultura. Tanpa adanya penyimpanan dingin, otomatis komoditas tersebut akan mudah rusak. Nah, mulai proses penyimpanan di gudang, masuklah ke dalam proses transportasi sampai di marketnya. Nah, jadi kebun dan packing house ini biasanya dari proses harvest dan storage. Nah, storage ini tadi penyimpanan suhu dingin. Nah, setelah proses penyimpanan suhu dingin, barulah masuklah proses shipping, picking, kemudian distribusi dan retailer. Nah, dalam proses dari storage ini sampai dengan distribusi, di sini harus tadi dilakukan dalam suhu dingin. Ya, jadi dilakukan penyimpanan harus dilakukan semuanya di dalam suhu dingin. Karena kerusakan-kerusakan tadi banyak diakibatkan karena peningkatan suhu selama proses penanganan dan selama proses distribusi. Sehingga pada saat ini itu harus ada proses pendinginan. Baik itu di dalam proses transportasi di dalam bisnya, di dalam truk ataupun nanti penyimpanan di retailernya. Di sini dari packing house ke marketnya. Nah, dari situ maka di dalam proses manajemen pasca panen itu sangatlah penting untuk tadi menjaga kehilangan hasil, menjaga kerusakan atau food loss selama proses panen sampai dengan penanganan pasca panen sampai dengan distribusi dan di pasar. Nah, dengan manajemen pasca panen ini merupakan salah satu kunci mutu, nilai tambah dan daya saing hortikultura sehingga kehilangan hasil sebanyak 30% tersebut dapat dihambat. Dapat dilihat dari penanganan di tingkat petaninya pun di sini harus kita mungkin petani pengetahuan tentang penanganan di tingkat petani masih kurang sehingga perlu adanya peningkatan pemahaman kepada petani bagaimanakah cara melakukan panennya, kemudian bagaimana cara pengumpulan dan distribusinya pun ini haruslah diperhatikan mulai dari jaga rantai dingin ini pasti ini haruslah
pendinginan harus terlalu, kemudian transportasinya tepat waktu, kemasan dan diminimalkan kerusakan, kemudian dari rantai pasok hortikulturanya pun harus diperbaiki kembali, kemudian standarisasi mutunya pun harus dilihat, traceability, digitalisasi rantai pasok, dan juga good handling practices-nya. Jadi di dalam proses manajemen ini, jika semua bukan saja di dalam penanganan di tingkat petani, kemudian pengumpulan distribusi, dan lain-lain, tetapi semuanya ini harus diperhatikan. Sehingga kerusakan mulai dari petani sampai dengan pasar itu dapat dihindari. Nah, mungkin kita kadang berpikir kenapa harga di petani komoditas tersebut sangat murah bila dibandingkan di pasar. Itu tadi untuk menutup kehilangan hasil yang terjadi selama proses transportasi dan juga untuk menutup dari biaya transportasinya. Kita bayangkan dari 100% hilang sebanyak 30%. Itu akan meningkatkan harga jual nanti di tingkat konsumen. Nah, di sini dari hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa di dalam untuk meningkatkan ketahanan pangan, di dalam penanganan pasca panen itu sangat penting, di mana kehilangan hasil dan hortikultura itu masih tinggi tadi. Kehilangan hasil yang terjadi mulai dari proses panen, penanganan pasca panen, kemudian distribusi, kemudian di market, itu hampir sekitar 20-40%. Itu masih sangat tinggi. Sehingga bagaimanakah sekarang kita menjaga atau mengurangi kehilangan hasil yang terjadi pada tadi, baik itu di dalam on farm atau off farmnya. Kemudian haruslah kita teknologi dan manajemen pasca panen dapat menurunkan kehilangan hasil. Itu sudah banyak yang diteliti bahwa dengan cara pendinginan, pengemasan, teknologi pengawetan, kemudian penyimpanan terkendali dan manajemen kualitas disebut terbukti dapat meningkatkan ketahanan simpan dari suatu atau menurunkan kehilangan hasil dari komoditas tersebut. Nah, maka di situ kita harus mempelajari juga atau perlu dilihat bagaimanakah metode teknologi yang diterapkan tersebut, mulai dari jenis tanamannya, kemudian kegiatan pre-harvestnya juga kita lihat, kemudian post-harvest dan juga storage-nya ataupun distribusinya. Kemudian integrasi teknologi kebijakan dan sumber daya manusia yang sangat diperlukan, sehingga di sini peningkatan pemahaman terkait dengan teknologi dan manajemen pasca panen itu sangatlah penting. Jadi bukan saja di tingkat petani, mungkin di tingkat distributor ataupun pemasok ataupun penjual itu haruslah bagaimana caranya supaya pada saat mereka menjual komoditas yang ada di pasaran di situ tuh tidak cepat rusak, sehingga mereka pun mungkin memperlambat proses kerusakan sehingga keuntungannya akan lebih tinggi. Yang terakhir adalah penguatan sistem pasca panen berkontribusi langsung terhadap ketahanan pangan nasional. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa penguatan di dalam sistem manajemen pasca panen mulai dari penanganan pasca panen, pengelolaan pasca panen dan juga distribusi di situ sangatlah, khususnya untuk komoditas hortikultura yang atau komoditas segar itu sangatlah penting. Yang di sini sangatlah berpengaruh langsung terhadap ketahanan pangan nasional. Oke, mungkin demikian sedikit sharing informasi atau pengetahuan dari saya. Saya kembalikan ke Prof. Iman. Ya, terima kasih, Prof. Ini sangat menarik sekali, Prof. Meskipun saya orang peternakan, tapi runut tuh, Prof. Jadi saya ngerti jelas arahannya seperti apa. Sepakatlah semua juga orang mengerti tentang apa yang disampaikan oleh Prof. Ya, tapi begini ya, Prof ya. Kalau kami dari peternakan, jika itu ada kerusakan, itu sebenarnya anugerah buat peternakan. Ya, saya sudah melakukan proses fermentasi ya, bikin silase, limbah sayuran pasar, kerjasama dengan pihak pasar Caringin ini. Alhamdulillah sudah setahun domba saya itu menggunakan silase limbah sayuran pasar. Dan hasilnya bagus, Prof. Ya, artinya kalau misalkan itu dikurangi buat peternakan itu musibah sebenarnya, Prof. Ini anekdot saja ya. Iya, betul. Oke, kita buka sesi diskusi untuk termin pertama, 3 penanya. Mungkin dari room Zoom ada yang mau disampaikan. Kalau tidak, saya lihat di room chat ada pertanyaan. Yang pertama dari Pak Firman Rezaldi ya.
Beliau, ini selamat sore, Prof. Maaf izin, diskusi untuk regulasi etilen pada pasca panen. Komoditas tanaman apakah sangat mempengaruhi terhadap stabilitas zat aktif herbal sebagai bahan aktif kosmetik herbal? Melihat situasi terkini banyak sekali tanaman komoditas hortikultura selain dimanfaatkan sebagai pangan fungsional herbal, juga digunakan sebagai kosmetik herbal. Terima kasih Prof. Itu dari Pak Firman. Kemudian dari Prof. Dace, Pak, terima kasih info tentang penyimpanan buah-buahan di kulkas. Tapi mau tanya, untuk pematangan buah alpukat disarankan disimpan di luar kulkas, tapi suhu ruang, digeletakkan di lantai. Apa ini benar? Nah, itu dua pertanyaan sementara itu. Mungkin bisa dijawab langsung oleh Prof. Sariful. Mengapa, Prof? Oke, mangga Prof. Iman. Pak Firman, itu terkait dengan penggunaan regulasi etilen. Oke. Sebetulnya etilen tersebut sangatlah berpengaruh terhadap pembentukan metabolit sekunder. Ya. Jadi biasanya peningkatan pembentukan metabolit sekunder pada tanaman tersebut terjadi pada saat suatu komoditas tersebut terjadi kondisi lingkungan stres. Nah, dengan adanya etilen di sini menyebabkan terjadinya tanaman menjadi stres. Kenapa terjadi pematangan? Ternyata tanaman itu stres. Jadi, kalau hubungannya dengan pangan fungsional, biasanya betul Pak Pino, kita stres tanaman dengan pemberian etilen supaya metabolitnya itu sekundernya itu meningkat. Tujuannya tadi apa? Peningkatan metabolit sekunder untuk sebagai apa namanya eh, untuk menurunkan ROS yang ada di dalam tanaman tersebut. Nah, dengan adanya peningkatan itu, akibatnya bahan-bahan aktif yang ada di dalam komoditas itu akan meningkat. Contohnya, kalau misalkan selama pematangan buah, mungkin pada buah tomat ataupun buah yang lainnya, dengan adanya etilen, kita induksi etilen, pematangan itu cepat, akan menunjukkan peningkatan dari pembentukan likopen, beta karoten, flavonoid, polyphenol, dan antioksidan activity-nya. Tetapi mungkin jika kita berikan langsung pada buah tersebut untuk mempercepat proses pematangan, pembentukan dari metabolit sekunder itu primer umumnya itu akan sedikit terhambat. Jadi biasanya yang dengan buah yang dikarbit lah gitunya ya, buah yang dikarbit biasanya rasanya tidak akan seenak buah yang mengalami pematangan apa namanya pematangan yang tidak dipercepat atau yang normal gitu. Itu mungkin Pak Firman. Lanjut dengan pertanyaan Prof. Dace. Oh, Prof. Dace, oke. Ya. Nah, penyimpanan Prof. Dace tadi menanyakan terkait alpukat, betul. Alpukat itu salah satu komoditas yang sulit sekali di apa namanya diperlakukan. Disimpan di kulkas rusak, disimpan di sini rusak, betul. Kalau di untuk jenis karena di sini adalah untuk mempercepat proses pematangan, betul. Jadi alpukat itu hanya disimpan di ruangan terbuka saja, di ruangan terbuka misalkan digeletakkan ataupun disimpan. Kalau dulu mah katanya Pak Iman disimpannya itu di beras ya kalau Ya, tidak salah, betul. Di di bawah beras. ya. Nah, tujuannya kenapa di beras? Tujuannya adalah supaya panasnya itu tertahan di buah Ya. tersebut. Nah, karena adanya panas, akibatnya dia akan cepat matang. Nah, kalau tidak disimpan digeletakkan, biasanya kalau digeletakkan lebih lama matangnya. Biasanya dibungkus plastik. Tetapi nanti agak dibuka sedikit sehingga si panas dari buah tersebut akan terperangkap sehingga mempercepat proses pematangan dari buah. Tapi kalau misalkan di dalam lemari es biasanya akan lama pematangannya. Gitu. Oh iya. Nah, hatur nuhun, Pak. Boleh sedikit lagi, Sami-sami. Pak? Satu lagi boleh nggak, Pak Iman? Silakan, silakan, Mangga. Prof. Karena eh, ini apa? Kalau saya suka ngelihat, termasuk di sawah, di ini tuh suka disemprot ya, Pak ya. Para petani itu padi ataupun apa. Nah itu nggak apa isinya, apa bahannya itu dan tidak berpengaruh terhadap apa tanamannya gitu kita konsumsi. Itu saja, Pak. Hatur nuhun. Sami-sami. Nah, sebetulnya kalau misalkan yang disemprot itu ada beberapa jenis. Biasanya itu adalah jenis zat pengatur tumbuh, Prof.
Jadi zat Hmm. pengatur tumbuh itu yang disemprotnya itu bisa kalau etilen biasanya etral, tapi kalau misalkan Hmm. ada pada beberapa jenis itu bawang itu biasanya yang disemprot itu adalah asam absisat. Nah, Hmm. tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempercepat proses pengisian dari bulir atau pengisian dari umbi bawang. Nah, itu Hmm. apakah berbahaya atau tidak? Itu tidak. Itu aman karena jenisnya adalah jenis zat pengatur tumbuh yang Asik. di mana Hmm. sebetulnya tanaman tersebut memproduksi hormon tersebut. Itu. Oke. Iya. Oke, mangga hatur nuhun pisan, Prof. Sami-sami. Ya, Nuhun, terima Pak kasih Iman. Prof. Nace Nuhun, ya. mangga. Ya. Mungkin dari Rumjum ada yang mau disampaikan, Bapak dan Ibu. Ini ada Kang Beni mungkin ada Ya, yang mau ya, ditanyakan, Kang. Silakan, ya, Kang. ya. Terima kasih. Prof. Sariful, kalau bicara soal hortikultura, ya, sepertinya, ya, kok Thailand lebih maju dari kita gitu ya, sehingga semuanya serba Bangkok ya, Iya. pepaya Bangkok sampai ayam juga Bangkok gitu. Nah, sebetulnya kan yang dibutuhkan kalau kita kaitkan dengan ketahanan pangan, ya, bagaimana mengaplikasikan hasil penelitian kita kepada masyarakat sehingga bisa di masyarakat atau pihak industri sekalipun sehingga bisa menghasilkan misalnya ketahanan tanaman misalnya. Jadi saya pernah lihat kenapa kalau musim haji itu pisang itu dari Thailand atau dari Filipina. Jadi tingkat-tingkat ininya mereka itu sudah tinggi sekali ya. Bagaimana mempertahankan tingkat kematangan lama sekali sehingga bisa dimakan dari bayi itu belum belum bisa di kita. Misalnya saja bau duren misalnya, kan juga masih repot di kita. Sampai sekarang masih belum bisa naik pesawat itu duren itu. Nah, kira-kira usaha apa yang bisa kita kita laksanakan? Semacam crash program misalnya untuk kan kalau terlalu tinggi pun tekniknya kan masyarakat sulit ya mengadaptasinya. Saya misalnya inokulum misalnya kalau di mikrobiologi itu sudah sulit bikinnya, kemudian umurnya pendek, jadi agak sulit diterima oleh masyarakat. Mungkin begitu Pak Sriwal, terima kasih. Langsung bisa dijawab, Kang Prof. Mangga, Ya, mangga Prof. Iman, betul Prof. Beni. Kalau misalkan dilihat dari perkembangan hortikultura di negara Thailand atau Vietnam itu lebih maju, lebih banyak keterpakaiannya dibandingkan dengan di Indonesia. Apa-apa dari Thailand ataupun dari Vietnam. Nah, mungkin di sini pula apa namanya adanya kesenjangan antara riset dan juga industri. Kadang mungkin kalau di kita itu belum adanya apa hubungan antara peneliti dan juga di industrinya, sehingga apa yang kita temukan itu agak sulit untuk dikomersialisasi. Nah, kadang beberapa beberapa di industri di kita pun mungkin mempunyai R&D sendiri, sehingga kita ini ada kelemahan di Indonesia. Apakah kebijakan atau seperti apa, mungkin saya juga belum paham. Itu adalah bagaimanakah kita sekarang berjalan satu persatu. Jadi di universitas berjalan, di sini berjalan, tapi tidak ada titik temu. Nah, sebetulnya itu adalah kelemahan dari kita. Nah, mungkin kedepannya dengan adanya riset ini lebih banyak ditekankan bagaimanakah hasil-hasil riset kita bisa diterapkan atau diaplikasikan oleh industri. Dengan alhamdulillah sekarang mungkin banyak sekali kerjasama dengan industri sehingga kita bisa berkolaborasi membentuk suatu ketahanan hortikultura di Indonesia. Nah, oleh sebab itu mungkin ke petaninya pun mungkin mereka sekarang masih ke pengelolaan pasca panen khususnya. Petani itu kurang begitu aware, Pak. Jadi masih mereka hanya masih terpikirkan bagaimana di dalam peningkatan produksi. Tetapi belum berpikir bagaimana untuk apa namanya? Untuk penanganan pasca panen supaya kehilangan produksi selama penanganan pasca panen itu tidak terjadi. Jadi mereka sekarang hanya terfokus kepada bagaimana penggunaan pupuk, bagaimana penggunaan eh, benih, bagaimana pengolahan lahan, tetapi mereka belum mempertanyakan bagaimana cara untuk mengatasi kerusakan yang terjadi pada saat dari pasar sampai dari apa namanya dari kebun sampai dengan pasar itu yang mungkin belum mereka banyak pikirkan. Nah, oleh sebab itu mungkin kami pun tertantang sebetulnya kepada petani bagaimanakah mendesimasikan hasil riset kita
bagaimana pentingnya di dalam penanganan pasca panen. Karena apa? Peningkatan hasil dengan penanganan pasca panen itu lebih singkat bila dibandingkan dengan peningkatan hasil dari produksi. Itu mungkin Prof ini. Oke. Jelas, Kang Prof? Terima kasih. Siap, terima kasih. Ini di room chat ada pertanyaan lagi. Ini buat Kang Prof Saripul. Ini dari Bu Iin ya, peternakan nih. Bertanya, terima kasih infonya Prof Saripul. Sangat berguna untuk penyimpanan sayur dan buah yang baik. Jadi berarti untuk mempercepat pematangan buah alpukat bisa disandingkan dengan pisang yang sudah matang. Itu pertanyaannya. Langsung. Betul, Bu. Jadi kalau Ibu nanti ingin mempercepat pematangan buah alpukat, Ibu bisa masukkan buah pisang matang ataupun tomat matang yang jenis-jenis buah klimakterik digabungkan, nanti etilen yang dari buah pisang matang itu akan menginduksi pematangan dari alpukat itu. Oke. Kang Prof, mungkin kayaknya teman-teman di sini juga ingin nih materinya bisa di-share begitu. Bisa nggak Pak Kang Prof? Terutama untuk ibu-ibu rumah tangga ya. Jadi tahu mana yang harus disandingkan begitu ya untuk mempercepat pematangan buah-buahan Kang Prof ini ya. Terima kasih nih. Bisa langsung di room di ini di upload ya. Iya, Oke. terima kasih Pisan. Ya. Mungkin ada yang lain lagi yang mau ditanyakan? Baik Prof, izin konfirmasi atau diskusi Ya, kembali. silakan Kang Firman. Saya lihat penelitiannya Prof Saripul mengenai ketahanan simpan ya Prof ya untuk komoditas hortikultura ini cukup up to date. Mungkin yang perlu saya konfirmasi di sini Prof ya terkait metabolit sekunder untuk komoditas hortikultura tersebut itu apakah sudah pernah ada pengujian secara in vitro-nya Prof, baik basicnya sebagai sumber antioksidan atau anti-aging begitu ya Prof ya, karena melihat banyak sekali pangan fungsional herbal itu zat aktifnya itu tidak hanya bermanfaat untuk meningkatkan nilai gizi ya Prof ya, tapi punya juga potensi sebagai bahan aktif kosmetik herbal yang sifatnya itu anti-aging atau antioksidan. Apakah saat ini baru sampai tahap review atau memang ada rencana ke arahnya itu untuk dikembangkan ke arah farmasetikal herbal ya Prof ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Firman. Untuk riset ke arah bagaimanakah mungkin itu ke kajian saya tentang fisiologi tanamannya. Itu sekarang kami sedang melakukan penelitian tomat parthenocarpic Pak Firman, di mana tomat ini memiliki kandungan likopen tinggi. Nah, kami sudah sedang mengkaji bagaimanakah fungsi daripada tomat tersebut dengan pembelian elisitor. Di situ akan meningkatkan kandungan senyawa metabolit sekunder yang nantinya dipergunakan sebagai obat anti-aging, di mana kami sedang kerjasama dengan farmasi UI untuk pemanfaatan tomat tersebut nantinya ke arah anti-aging khususnya kepada anti-aging dengan penggunaan tomat IA9. Mungkin Pak Firman sudah banyak baca terkait dengan tomat IA9 yang sedang saya kembangkan. Nah, yang kedua terkait dengan komoditas hortikultura, pada saat ini pun kami dengan Bu Erni di sini sedang mengembangkan atau teknologi budidaya tanaman untuk peningkatan metode metabolit sekunder pada berbagai jenis bawang merah untuk sebagai obat anti kanker. Dan itu kita sudah kerjasama juga untuk mengamati kandungan-kandungan yang ada di dalam beberapa jenis bawang merah, tetapi dengan teknologi stressing pada tanaman itu sudah dilakukan secara in vitro Pak Firman. Kemarin kita yang tomat itu sudah dilihat in vitro-nya, kemudian yang bawang merah ini menuju ke arah in vitro. Kemarin kita sudah melihat screening fitokimia yang ada di dalam bawang merahnya. Itu jadi baru dua komoditas yang sekarang kita fokuskan ke arah farmasetikal, khususnya adalah
tadi untuk anti-aging dan cancer, dan kedepannya mungkin kita akan fokus di dalam tomat untuk pasien high pressure, tekanan darah tinggi. Karena kandungan GABA yang ada di dalam tomat yang tinggi hampir 3 atau 4 kalinya itu meningkat, sehingga kita lihat bagaimanakah pengaruhnya untuk peningkatan penurunan tekanan darah tinggi untuk penderita penyakit darah tinggi. Jadi dengan konsumsi tomat tersebut tekanan darah bisa turun 10 sampai 20. Itu sudah penelitian, sudah kita kerjasama. Mungkin beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh kolaborator kita itu penggunaan tomat GABA mungkin dari Tsukuba ya, dari Jepang. Itu sudah kita akan coba sekarang akan bagaimanakah introduksi di Indonesia. Jadi itu ada yang tahap selanjutnya jadi kita fokus nantinya adalah bagaimanakah penelitian-penelitian hortikultura yang diarahkan ke functional food. Jadi bukan hanya untuk peningkatan produktivitas dan kuantitas dan produktivitas, tetapi untuk fungsinya sebagai functional food untuk menunjang kesehatan. Itu mungkin Pak Firman. Baik, Prof. Menarik sekali. Berarti identifikasi senyawa fitokimia itu sudah untargeting dan targeting ya, Prof. ya? Sudah. Kemarin kita lakukan menggunakan LCHRMS dan juga GCMS untuk volatil dan non-volatilnya. Baik, Prof. Terima kasih. Semoga sukses. Amin. Saya kira waktunya sudah lebih 13 menit, kan Prof ya. Jadi kita akhiri dan kita terima kasih kepada Prof Saripu yang telah memberikan materi presentasi pada edisi Sajabi 217, Kang. Ini sudah 217 edisi ya. Terima kasih sekali lagi. Juga terima kasih kepada di sini sudah hadir juga Ketua Dewan Profesor Prof Atlar. Terima kasih sudah hadir. Para guru besar, ada Prof Ganjar, ada Prof Beni Joy, ada Prof Dace, dan kolega dari dosen di fakultas yang lain. Kemudian para mahasiswa juga terima kasih. Insya Allah mungkin 2 minggu lagi kita akan selenggarakan kembali acara Sajabi ini dan mohon untuk mengikutinya ya, karena semakin banyak semakin bagus pesertanya. Terima kasih. Dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. Atur nuhun, Pak Umar, Pak Beni, Bu Ganjar.